Betul. Sebetulnya yang pertama, pada saat kita bekerja sama dengan seseorang, dengan institusi, apapun itu, nomor satu yang paling penting itu adalah chemistry. Oke. Nomor satu yang paling penting chemistry. Tanpa Betul. chemistry Nggak connect, iya betul. Bener kan? Halo, apa kabar semuanya? Salam dari Suwito Universal. Hari ini hari istimewa. Kenapa? Karena kita akan bahas khusus tentang Universal dan Kanada. Hari ini saya bersama dengan Kak Rima. Oke. Apa kabar Kak Rima? Kita bareng lagi nih Pak. Ada saya Rima Universal di sini dan Pak Suwito sehat ya pastinya ya. Sehat juga. Oke. Dan kita siap hari ini untuk bahas tadi yang Pak Suwito udah info. Ada Universal sebagai spesialis Kanada. Nah, kita akan kulik lebih lanjut ya pastinya bersama Pak Suwito. Oke Pak Suwito, ini yang saya pengen tanyakan dan pasti mewakili pertanyaan-pertanyaan. Apa itu pertanyaannya itu? Dari banyak student dan parents. Kenapa dan mulai kapan? Oke, kita mulai dari awal mula deh. Ya. Awal mulanya gimana sih kok Universal bisa fokus menjadi spesialis untuk Canadian Education? Oke, awal mulanya ceritanya begini. Universal berdiri tahun 1998. Masih ingat video yang kemarin? Jadi, waktu kita awal berdiri tahun 1998, kita masih mencari bentuk. Oke. Meskipun saya sudah punya pengalaman di bidang ini sejak tahun 1995 sampai 1998, tapi saya pada saat Universal berdiri sendiri, tetap di awal saya masih mencari bentuk. Kita juga bantu Australia, kita juga bantu Singapura, termasuk kita bantu Kanada, termasuk kita bantu Malaysia, New Zealand, Swiss, Amerika. Sampai tahun 2001, saya ketemu dengan satu sekolah yang namanya Columbia International College. Oh, oke. Jadi dari Columbia International College ini Bapak menemukan sesuatu nih yang akhirnya pasti ada sesuatu nih. Apa nih Pak sesuatunya? Benar sekali. Sejak saya ketemu dengan Columbia International College di tahun 2001, itulah titik awal pertama saya mulai fokus tentang Kanada. Dan pada saat itu ingat ya, pada saat itu ingat, tidak ada atau minimal sekali agent yang fokus tentang Kanada. Oh, oke. Jadi secara nggak langsung Universal ini memulai di 2001 Ya. sebagai bisa dibilang pelopor gitu ya. Kita memang melawan arus karena yang lain mereka fokusnya bukan Kanada, Ya, mereka betul. fokusnya Australia, Malaysia, Singapura, China. Kita satu-satunya yang fokus ke Kanada. Iya betul. Kebanyakan lebih ke arah cari negara yang deket-deket Indonesia dulu ya. Nah, Kanada ini kan jauh banget Pak. Ya. Jadi gimana sih Pak ceritanya kok bisa jatuh cinta sama Kanada ini? Jatuh cinta sama Kanada Iya. gara-gara apa ya? Iya betul. Sebetulnya yang pertama, pada saat kita bekerja sama dengan seseorang, dengan institusi, apapun itu, nomor satu yang paling penting itu adalah chemistry. Oke. Nomor satu yang paling penting chemistry. Tanpa Betul. chemistry Nggak connect. Iya betul. Bener kan? Mulai dari chemistry, kenal, akrab, jatuh cinta akhirnya. Bener kan? Betul. Dari itulah mulai dari kita mulai kenal tentang Columbia International College, mulai akrab tentang Kanada itu ternyata punya banyak kelebihan, mulai deket tentang bagaimana caranya total care, mulai kita kenal banyak institusi yang lain juga, banyak institusi college, banyak provinsi, baik di Ontario, di British Columbia. Tapi intinya adalah kita jatuh cinta sama Kanada karena kelebihan, karena menariknya fasilitas dan memang nggak dipunyain oleh negara lain. Oh, ternyata Kanada punya yang membedakan ini ya. Mungkin kita bahas sedikit-sedikit nih, apa sih kelebihannya Kanada? Kenapa orang harus mempertimbangkan Kanada sebagai negara tujuan studi? Padahal orang mikir Kanada itu jauh banget loh, 20 jam penerbangan. Iklimnya
Berbeda. Tapi apa nih kelebihannya Pak yang lain? Penerbangannya bukan 20 jam. Penerbangannya bukan 20 jam, tapi penerbangannya bisa di atas 24 jam. Oke. Tergantung transit. Betul. Bisa lewat Jakarta Hong Kong, Jakarta Taiwan, Jakarta Tokyo, Jakarta Dubai, tergantung transit ya. Tapi intinya di sini. Apa yang menarik tentang Kanada? Betul. Kenapa Kanada? Betul. Mau tahu ya? Mau tahu banget dong. Karena nomor satu itu Kanada itu aman. Oke. Kanada itu terpilih oleh PBB sebagai negara yang teraman di dunia untuk belajar dan untuk ditinggalin. Tapi kita fokusnya di untuk belajar. Itu bukan cuma 1, 2, 3, 4, atau 5 tahun terakhir. Bahkan 15 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir. Kanada selalu masuk dalam top 10 sebagai negara yang terbaik untuk belajar. Oke, jadi konsisten ya untuk keamanannya ini ya. Nah, selain aman, apalagi nih biasanya yang bikin menarik dari Kanada ini? Aman. Nomor 2, nyaman. Nyaman. Nyamannya ini gimana nih, Pak? Nyaman itu berarti sekolah tapi enak. Sekolah tapi anaknya bisa kerasan. Kenapa? Karena di dalam sekolah mereka dapat kualitas pendidikan, di luar sekolah mereka dapat kualitas kehidupan. Nyaman. Oke. Ya. Jadi ini juga ada ininya ya. Kalau nggak salah masuk di satu research juga untuk kehidupannya, kualitas kehidupannya, lifestyle-nya atau gaya hidupnya itu seimbang gitu. Iya. Antara belajar dan kita balik ke survei PBB tadi ya. Iya. United Nations itu secara konsisten loh ya, bukan mendadak muncul, tahun depannya hilang. Secara konsisten, saya sudah bilang tadi, 15 sampai 20 tahun terakhir, Kanada as the best place in the world to live in and to study. Jadi international students, mereka itu punya satu kesempatan yang asik. Kenapa? Karena Kanada, mereka punya satu quote yang mengatakan, "We welcome international students." Bayangin, itu ada di undang-undangnya mereka. We welcome international students. Berarti international students pada saat mereka berangkat, mereka tahu mereka masuk ke satu negara yang bilang gini, "Hey, we welcome you." Jadi sambutannya sambutan hangat gitu ya. Nah, pada saat we welcome international students itu ada tertulis di dalam undang-undang mereka ya. Berarti nggak mungkin dalam kenyataan di lapangan semua aturan yang berlaku itu tidak mendukung ini. Mulai dari public transportation, insurance, mulai dari tuition fee, job opportunity, scholarship, ini semua disediakan. Oke, jadi dari sistemnya pun pemerintah Kanada sendiri sangat menjamin atau mensupport ya, mau itu international student, apalagi warga negaranya sendiri ya. Ya. Oke, jadi tadi aman, nyaman, apalagi nih Pak yang menarik dari Kanada nih, karena kalau aman dan nyaman, rasanya banyak negara yang aman dan nyaman gitu. Bagus pertanyaannya. Aman dan nyaman. Aman sudah gak bingung tentang keamanan, nyaman sudah betul-betul enak situasinya ya. Tapi sesudah sekolah ngapain gitu ya? Sesudah sekolah gak bisa kerja. Nah ini poin yang menarik. Karena ada satu poin yang sangat berbeda tentang Kanada. Karena Kanada punya yang namanya Post Graduation Working Permit. Biasa orang sebut dengan PGWP. Oke. Apa ini Pak untuk PGWP ini? Mungkin kita kasih penjelasan sekilasnya dari Pak Suito. Boleh. Nanti Karima juga harus bantu saya nih kalau penjelasan saya masih ada yang kurang. Ini PGWP, Post Graduation Working Permit adalah satu hak istimewa yang diberikan kepada international students yang kasih pemerintah Kanada. Yang kasih siapa? Pemerintah Kanada. Yang kasih bukan sekolah, bukan university. Yang kasih pemerintah Kanada
hak istimewa atas international students untuk boleh begitu lulus sekolah, begitu lulus university, begitu lulus college, langsung kerja profesional, bukan kerja part-time loh ya, kerja profesional di bidangnya atau di luar bidang yang mereka ambil pada saat mereka kuliah, dan itu diberikan privilege-nya dalam post graduation working permit. Wow, asik kan? ini menarik banget ya. Dan mungkin sedikit tambahan juga, kalau post graduation working permit atau PGWP ini pastinya ada syarat dan ketentuannya ya. Betul. Yang pertama pasti kuliah di Kanada. Betul. Yang kedua pastinya nanti akan dilihat list sekolah mana yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan Betul. izin kerja ini. Dan Pak Suwito, ini yang hampir kelupaan, berapa tahun maksimal izin kerjanya? Berapa tahun maksimal izin kerjanya? Betul. Jadi saya kasih tahu secara sederhana ya. Untuk mereka yang kuliah 1 tahun sampai 3 tahun itu beda-beda. Oke. Yang 1 tahun kuliah akan punya kesempatan post graduation working permit 1 tahun kerja. Yang 2 tahun kuliah akan punya kesempatan 2 tahun atau bahkan bisa 3 tahun. Oke. Tapi yang kuliahnya 3 tahun atau yang lebih bisa 4 tahun, berarti dapatnya 3 tahun. Wow, ini yang 2 tahun kuliah ini nih menguntungkan ya, bisa dapat kesempatannya 2 atau 3 tahun. Nah, kita pengen gali lagi nih, kira-kira sekolah mana aja sih yang menawarkan program yang 1 tahun, 2 tahun, atau yang 3 tahun sampai 4 tahun gitu ya Pak ya? Iya, kita akan bahas lebih banyak. Tapi intinya begini, saya mau kasih tahu ke parents, ya, terutama untuk parents. Parents pada saat kirimkan anaknya sekolah ke luar negeri, selalu ada yang namanya deal antara parents dengan students. Deal itu menjadi menarik pada saat parents berkata seperti ini, "Nak, Papa kirimkan kamu ke Kanada, tapi Papa tidak paksa kamu kembali untuk lanjutkan bisnis Papa." Papa nggak paksa. Wah, kalau yang seperti itu puji Tuhan. Kenapa? Oke. Karena kesempatan untuk post graduation working permit itu anaknya bisa langsung kerja profesional di Kanada setelah lulus 1 sampai 3 tahun. Kalau kecantol terus dari 3 menjadi 4, jadi 4 menjadi 5, jadi 5 kemudian ketemu jodoh, dari ketemu jodoh kemudian menikah. Itulah yang namanya Kanada. Dari post graduation working permit bisa menjadi kesempatan opportunity untuk betul-betul tinggal di Kanada. Oke, jadi sangat luas ya kesempatannya. Di samping tadi berarti alasan suka sama Kanada itu di samping aman, nyaman, kesempatannya juga luas sekali untuk international student. Benefit yang diterima oleh international students luar biasa. Dan ini adalah benefit yang tidak dipunyai oleh negara lain. Dan benefit ini murni international student menjadi punya kesempatan yang lebih luas. Ada yang bertanya, ini pertanyaannya begini, kalau saya nggak mau kerja di Kanada boleh nggak? Kalau saya mau anak saya tetap balik Indonesia, tetap balik Jakarta, tetap balik ke Bekasi karena saya sudah punya pabrik di sana, boleh nggak? Ya boleh, bebas, itu kan hak. Betul, Dipakai boleh, ya dipakai nggak apa-apa. Oke, jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya sama student dan parents gitu, terutama students nih yang sekolah di sana langsung. Benar. Nah, tadi saya ada tangkap poin menarik. Ketika sekolahnya 2 tahun, itu bisa dapat kesempatan kerja 2 atau 3 tahun. 2 atau 3? Nah, ini sekolah apa aja sih Pak? Masa ada di luar negeri kuliah cuma 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun bahkan? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Karena berbeda dengan kita di Indonesia. Betul, ya, biasanya ya. di Indonesia tuh sekolah pasti S1 4 tahun, Betul. atau mungkin jenjang lainnya master, S2 dan lain Benar, sebagainya. benar. Jadi kalau di Kanada, sistem pendidikan di Kanada itu by province. Saya nggak jelasin, karena nanti kita akan jelasin di segmen yang lain. Tapi intinya dari gini, ada sistem yang mulai dari degree 1 tahun, postgraduate 1 tahun, ada yang namanya 2 tahun di degree, postgraduate 2 tahun,
Jadi ini S1 di bawah S1, yang di sini di atas S1. Yang 1 tahun namanya certificate, yang di sini namanya postgraduate certificate. Yang di sini namanya 2 tahun namanya diploma, yang di sini namanya postgraduate diploma. Jadi ini yang dimaksud dengan 2 tahun tadi itu ini. Oke, jadi kuliahnya singkat, tapi dapat kesempatan kerjanya tadi bisa 2 atau 3 tahun Itu ya? asiknya, sertifikat 1 tahun bisa kerja setahun. Diploma 2 tahun bisa kerja 2 tahun, bahkan bisa 3. Oke, mungkin saya mau bantu jelasin ya. Jadi sertifikat untuk yang levelnya undergraduate, jadi maksudnya untuk teman-teman yang mungkin baru lulus SMA. Nah, kalau untuk program sertifikat itu untuk ngebantu teman-teman yang mau masuk ke jenjang berikutnya, misalnya mau masuk ke jenjang diploma yang 2 tahun tadi yang Pak Suito bilang. Terus ada lagi yang namanya sertifikat postgraduate ya Pak ya. Jadi postgraduate certificate ini untuk teman-teman yang udah lulus S1 atau diploma, jadi nanti tergantung sekolahnya. Pokoknya intinya nggak usah khawatir. Mau dari SMA, mau udah kuliah di mau Indonesia, udah di kuliah di Indonesia, sudah lulus SMA di ada Indonesia, pilihannya. sudah lulus S1 di Indonesia, sama-sama bisa 1 tahun sekolah, 2 tahun sekolah, 1 tahun post graduation working permit, 2 tahun post graduation working permit, bahkan 3 tahun post graduation working permit. Dan jangan lupa, kita akan adakan Canada Edu Fair. Jangan ketinggalan ya. Salam dari Suito Universal, terima kasih buat semuanya. Salam dari Rima Universal, thank you untuk semuanya. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ya. Ya.